Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Ekles. Nah, menarik banget di segmen kali ini kita akan membahas gangguan kulit yang sering terjadi. Mungkin Anda sedang mengalaminya atau pernah mengalaminya, yang namanya kapalan. Nah, kapalan ini apa sih? Terjadi reaksi penebalan pada kulit diakibatkan oleh trauma atau tekanan atau gesekan yang terus-menerus. Memang kadang-kadang mengganggu penampilan kita atau membuat rasa tidak nyaman. Nah, kita akan memberikan tips bagaimana mencegah sekaligus mengobati kapalan ini. Saya sudah kedatangan tamu nih, teman saya nih yang jauh-jauh datang nih pingin konsultasi ke Dr. Ekles, katanya menghilangkan kapalan. Mbak Leica nih, yang hobi main sepeda ya? Iya betul dokter, aku hobi banget nih main sepeda setiap sore, habis pulang kerja, sore-sore olahraga main sepeda. Nah tanpa disadari nih setiap mandi, kok ada kulit-kulit sesuatu yang ganjel gitu ya? Betul, nah pas aku lihat, ini kapalan bukan ya? Atau tapi apa, kok gitu. apa gitu, tapi tambah lama kok dia tambah menebal besar, gitu. Mbak Leica datang ke dokter yang tepat. Oh. Nah, sekaligus saya akan memberikan tips ke Mbak Leica sekaligus pemirsa bagaimana menghilangkan kapalan sekaligus cara mencegahnya. Nah, tapi tahu nggak Mbak Leica, sebenarnya kapalan ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita tidak ada tekanan ataupun trauma pada daerah itu. Jadi sebenarnya 2 minggu sampai 1 bulan dia akan hilang dengan sendirinya. Kecuali ada tekanan atau gesekan terus-menerus, otomatis kapalan akan bertambah terus. Nah, saya lihat ini Mbak Wican olahragawan nih sepeda ya, jadi ada kapalan terus ya. Jadi kapalannya makin lama makin menebal kalau tidak tahu prosesnya dan prosesnya sebagainya. gitu Iya, dong. Dan saya rajin juga di rumah, mungkin ada ulek-ulek dikit gitu ya. Iya, sambal gitu. Jangan khawatir. Nah, ini saya kasih tips bagaimana pengobatannya bagi Anda atau pemirsa ataupun Mbak Leica yang sudah terjadi kapalan. Nah, bisa kita gunakan sebenarnya bahan-bahan alami yang ada di rumah dulu. Nah, pertama ada yang namanya air hangat. Ya, jadi tangan ataupun kaki kita bisa rendam sekitar 10 menit di air hangat. Nah, ini boleh Mbak Michan boleh praktekkan, ini air hangatnya. Kalau boleh tahu dok, suhu air panasnya ini berapa derajat ya buat ke kulit gitu? Benar. Nah, namanya air hangat itu kurang dari 40 derajat Celcius atau sekitar 37 derajat sampai 40 derajat. Jadi direndam tangannya, boleh dipraktekkan mungkin? Iya, oke, saya praktekin. Ya, silakan. Kurang lebih 10 menit. Nah, tujuannya apa? Supaya jaringan kapalan ataupun keratin yang kita sebut sel kulit matinya menjadi lembek. Otomatis bisa terkelupas dengan sendirinya seiring dengan regenerasi kulit. Gitu, sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah direndam air hangat, ya. Kemudian tahapnya apa dok? Oke, nanti memang ini bisa terapi air hangat ini bisa terjadi single atau dengan sendirinya atau bisa menjadi treatment satu aja kalau memang cuma ada air hangat di rumah. Jadi ini memang dia akan mengelupas dengan sendirinya kurang lebih 2 minggu sampai sebulan ke atas. Oke, yang kedua yang kita bisa adakan di rumah biasanya namanya alat kikir. Ini untuk pedicure, biasanya cewek atau wanita ada nih di rumah ya. Ataupun yang di rumah biasanya ada namanya batu apung. Jadi kita bisa kikir pelan-pelan daerah yang menjadi kapalan. Tapi ingat, jangan sampai luka. Apalagi bagi penderita diabetes mellitus, karena lukanya kadang-kadang lama untuk terjadi perbaikan. Nah, ini bisa dikombinasi Mbak Leica dengan air hangat tadi. Jadi sesudah direndam 10 menit, itu kan udah agak lembek tuh kapalanya, bisa dicukup pelan-pelan dengan menggunakan alat kikir atau batu apung tadi. Mungkin bisa dipraktekkan. Nah, ini dia sampai terkelupas gitu dok kulitnya? Sampai terkelupas kulitnya. Gitu, tapi pelan-pelan pokoknya jangan sampai luka. Karena memang ketebalan dari kapalan ini beda-beda setiap orang. Ya, oke. Sambil dipraktekkan, jadi tadi udah ada air hangat, ada alat kikis atau batu apung. Bisa juga memakai yang namanya scrub. Ya, lotion scrub di rumah. Fungsinya lotion ini sebenarnya untuk angkat kulit mati atau kapalan tadi, sama fungsinya dengan alat ini sebenarnya. Ya, jadi kalau tidak ada alat kikir ataupun batu apung, bisa menggunakan scrub. Bisa kita gunakan 2 kali sehari di daerah kapalan. Daerah yang kapalan tadi ya dok ya. Jadi bisa kita ambil seperti ini. Nah, ini udah ya dok ya. Ini udah, bisa dikembalikan. Ya. Ataupun di sini kita bisa sambil massage pelan-pelan. Mungkin bisa dilakukan 2 kali sehari. Ataupun bisa digabungkan, habis direndam dengan air hangat, bisa langsung di scrub. Biasanya ini dilakukan 2 kali sehari sampai hilang. Ya. Nah, seperti itu. Dan bisa juga menggunakan obat yang memang ini kadang-kadang orang sudah ada di pasaran ataupun toko-toko yang sedia, adalah menggunakan salep yang isinya salicylic acid. Nah, salicylic acid atau AHA ini adalah sejenis bahan untuk merangsang regenerasi kulit.
supaya cepat terjadinya pengelupasan. Karena kapalan ini adalah sel kulit mati yang di atas yang tidak terangkat. Nah, itulah kita gunakan namanya salve salicylic acid. Bisa digunakan 2 kali sehari di tempat atau area yang terjadinya kapalan. Ya, oke. Nah, ada lagi nih. Ada yang namanya olive oil ataupun moisturizer atau body lotion. Ya, ini bisa menjadi obat ataupun tindakan pencegahan. Jadi bagi pemirsa ataupun Mbak Lechan yang sedang mengalami kapalan, bisa oleskan minyak oil atau pelembab ini 2 kali sehari juga di daerah yang terjadi kapalan tadi. Maksud dan tujuannya untuk melembutkan daerah kapalan tadi, karena lebih keras akan lebih susah keangkat. Seperti itu, dan ini juga bisa menjadi tindakan pencegahan untuk daerah-daerah yang sering terjadi tekanan, bisa dioles ini untuk mencegah tidak terjadinya kapalan tadi. Oke dok, jadi gini dok, saya pernah dengar nih ya, saya baca media atau nonton TV gitu, itu ada penambahan kayak seperti air panas itu dikasih garam. Nah itu garam itu efeknya ke kulit itu biar si kapalan itu kenapa gitu? Benar. Apa untuk melunakkan atau gimana gitu dok? Benar. Jadi saya mau tahu penjelasan dokter nih. Karena kan garam ada di rumah, di dapur-dapur pasti ada nih. Pasti ada. Ya, memang dalam jurnal-jurnal tertentu memang disarankan juga menggunakan garam. Tujuannya sama sih, kayak tadi minyak olive oil ataupun moisturizer. Tujuannya karena garam ini berikatan dengan protein. Protein ini sebenarnya yang kapalan ini sel kulit mati, sehingga dia melembutkan, sehingga gampang terangkat. Jadi nggak apa-apa, jadi dalam air hangat bisa kita tambahkan 1-2 sendok garam. Di samping sebagai disinfektan, melunakkan juga sel kulit mati atau keratin yang mengakibatkan kapalan tadi. Jadi bisa-bisa aja sih. Jadi ternyata banyak bahan-bahan yang di rumah yang kita bisa gunakan untuk pengobatan kapalan ini. Oh ya, satu lagi nih dok nih. Ya. Aku mau tahu tipsnya nih. Okay. Aku kan udah konsultasi, udah dikasih cara mencegah ataupun menyembuhkan. Iya, cara menyembuhkannya. Nah, terus saya gimana tipsnya biar naik sepeda tetap aman dan nggak kapalan lagi dok? Setuju banget. Gitu. Nah, ini juga untuk Mbak Lechan dan pemirsa di rumah untuk mencegah supaya tidak terjadinya kapalan. Memang kapalan ini sering terjadi di tangan ataupun di kaki. Otomatis ini secara general, kalaupun di tangan, kalau beraktivitas hendaklah memakai pelindung seperti handskun dan sebagainya. Jadi kalaupun Mbak Lechan pada saat bersepeda, gunakanlah handskun supaya sebagai pelindung, ya kan? Oh, jadi itu ya dok ya tipsnya. Ya, tipsnya. Dan kedua, mungkin kalaupun di tangan ada gesekan-gesekan di area tertentu dengan hal yang sama, sebaiknya dihindari. Jadi misalnya sering di sini nih, sebaiknya cara memegangnya mungkin dirubah-rubah sesuai dengan area supaya tidak terjadi gesekan terus-menerus di area yang sama. Dan yang ketiga, jangan lupa memakai moisturizer setiap hari supaya melembutkan daerah kulit ya. Nah, itu yang di tangan. Kalau di kaki ada juga, karena kan kapalan ini selain di tangan, di kaki ya. Iya. Ada juga di kaki yang paling sering, bahkan yang sering konsultasi ke saya nih. Nah, kalau di kaki biasanya gunakan juga pelindung. Jangan lupa memilih sepatu dengan ukuran yang pas, di samping kenyamanan supaya tidak terjadi tekanan yang terus-menerus. Apalagi kadang-kadang ukuran sepatu yang tidak sama satu dengan yang lain. Kiri ukuran beda, kanan ukuran beda. Biasanya tekanannya akan lebih ke daerah yang ukuran sepatu yang lebih sempit. Itu gampang banget terjadi kapalan. Bagi wanita juga nih, kurangi memakai high heels karena ada tekanan di situ. Nah, di samping itu juga sama, gunakan moisturizer atau pelembab. Nah, untuk tangan dan kaki jangan lupa juga kalau mau lebih halus, gunakanlah scrub. Baik tangan dan kaki yang kayak kita tadi lah. Ya. Nah, gimana? Udah menjawab kan? Udah, terima kasih banyak nih dok nih ya. Jadi kita harus sedia nih ya, tadi minyak dan sebagainya tadi yang dokter jelaskan di rumah ya. Di rumah, dan ini kadang-kadang memang ada di rumah. Air hangat kan pasti ada di rumah pasti ya. ada di rumah gitu. Dan ini bisa kita lakukan ternyata untuk mengobati kapalan. Oke, udah jelas ya Mbak Lechan ya? Udah jelas dokter. Terima kasih buat tipsnya dan penanganan biar kapalan hilang. Oke, dan mudah-mudahan pemirsa juga udah jelas bagaimana mencegah sekaligus mengobati kapalan.